Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kita akan bahas hal ini dengan Komisioner KPAI Retno Listiarti. Selamat sore Bu Retno, salam sehat Bu. Selamat sore, salam sehat juga Mbak. Baik Bu Retno, berkali-kali penangkapan DPO pencabulan santriwati gagal dilakukan Bu Retno, tanggapan KPAI? Ya, pertama tentu kami ikut prihatin ya dengan kondisi ini dan seperti tadi juga diungkapkan misalnya oleh perwakilan atau kuasa hukum korban ya. Ini kok bisa terjadi sampai seperti ini dan ini waktunya cukup panjang ya, bahkan sampai si pelaku ini sempat mempra peradilan polisi ya, walaupun kemudian kalah di Surabaya. Namun ini walau polisi sudah berupaya ya, baik dengan cara-cara tadi misalnya dialog, mencoba datang gitu dan lain-lain, kemudian akhirnya kabur dikejar, tapi yang ketangkap hanya satu mobil dan nggak ada berisi pelaku gitu ya. Ini memang hal yang betul-betul kok seperti licin bagai belut ini ya pelaku gitu. Nah tentu polisi kan punya segala sumber daya ya. Kalau ini DPO maka segala sumber daya, segala sumber yang bisa dimanfaatkan digunakan ini harus digunakan juga kan. Bagaimana pandangan masyarakat ketika dianggap gagal, walaupun polisi saya lihat kami sudah apresiasi ya, sudah berupaya gitu, dan tadi pernyataan bahwa proses hukum tetap dilakukan, tentu itu hal yang kami apresiasi, tentu harus ya, dan ini orang dewasa yang melakukan dan atas relasi kuasa terhadap santrinya. Bisa jadi ini korban gitu ya, kemungkinan gitu yang berani ngomong aja segini, mungkin korban yang lain sudah pernah ada. Jadi memang untuk efek jera dan menghentikan ya tidak ada korban lagi, harus ditangkap. Hukum harus ditegakkan anak siapapun dia. Anda sampaikan ini seperti belut ya, licin bagai belut. Apa yang salah? Kenapa sulit sekali menangkap M. Subhi? Apa yang disoroti oleh KPAI? Kalau pandangan saya sih ya, mungkin lebih kepada pribadi ya. Saya melihat sih, atau sebagai komisioner KPAI, saya melihat nih tampaknya polisi memang tidak mau ada bentrok ya. Jadi ketika datang sudah mengepung juga, tapi kemudian di sana mengerahkan ya, mungkin mengerahkan santri-santri yang lain gitu yang jumlahnya juga ratusan, sehingga untuk tidak terjadi bentrokan, kayaknya polisi memilih untuk mundur gitu ya. Jadi itu mungkin menghindari, lalu berusaha dialog dan ternyata ayah pelaku justru melindungi ya pelaku gitu. Nah, tentu ini satu cara yang kemudian gagal. Nah, berikutnya yang tadi ya, yang kemudian gagal lagi ketika melarikan diri dengan mobil. Nah, ini kalau menghindari bentrok gitu ya, polisi mungkin kita masih bisa pahami. Tapi berikutnya ketika dia udah keluar dari pondok pesantren ini, kemudian entah kabur kemana dan sekarang DPO, ya seharusnya kalau melawan lagi kan bisa digunakan cara-cara lainnya, yaitu kalau mobil ya ditembak bagian mobil yang itu kan SOP-nya sudah ada ya. Kalau dia lari ya, termasuk juga ketika pelaku nanti misalnya melawan kalau satu saat dia diketahui keberadaannya. Baik. Kita berharap sih segera ditangkap ya, nggak ada terhadap hukum. Baik, tentu gagalnya menangkap pelaku membuat kecewa korban. Bagaimana dampak untuk psikologis korban? Ya tentu ya, kalau kita jadi korban juga kita bisa bayangkan ya, tadi kan sempat didatangi ya, jadi saya nggak, kita akan coba nih ya nanti KPAI untuk komunikasi apakah ini sudah dilindungi LPSK atau belum ya, nanti kami kontak kepada LPSK, karena harusnya nih lembaga perlindungan saksi dan korban ini melakukan perlindungan, kalau diketahui rumah gitu ya, ini harus bisa disediakan rumah aman, atau kalau tetap di situ bisa ada polisi yang bisa menjaga 24 jam yang memang dikirim oleh LPSK. Kalau memang masih juga tidak tenang ya bisa kemudian dibawa ke satu rumah aman. Nah ini yang kita belum tahu, nanti kita coba ya koordinasi dengan LPSK terkait dengan perlindungan terhadap korban. Ini seperti apa gitu, karena saya juga bisa bayangkan sih betapa takutnya korban ini, kita bisa bayangkan. Iya, singkat saja pendampingan yang dilakukan oleh KPAI kepada korban, Bu Retno. Ya memang sih selama ini kalau terkait dengan pendampingan, kami kan memang bukan lembaga tidak punya kewenangan untuk itu ya, tapi kan terkait dengan itu ada lembaga layanan di daerah yang memang sudah
sudah melakukan kan pendampingan terhadap korban. Nah, sejauh apa ini kan harus waktu itu sudah di assessment ya, menurut kepolisian juga sudah ada assessment psikologi. Nah, kita ingin tahu juga sejauh apa nih, karena dampaknya seperti apa. Lalu kemudian kalau sekarang masih punya tekanan-tekanan, ini kan sebagai anak ya, mengganggu tentu tumbuh kembangnya dan berbahaya untuk dia gitu ya, maka memang nanti kalau ternyata dari komunikasi gitu ya dengan P2 TP2A psikolognya dan ternyata memang belum pasti kalau pulih sih Baik. butuh waktu lama ya, tapi mengatasi trauma dan ketakutan korban ini yang harus utama. Korban harus merasa aman. Ya. Ya nanti kami Baik. komunikasi juga dengan LPSK. Baik, terima kasih Komisioner KPAI Retno Listiarti sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Salam sehat Bu Retno.